Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Fayunizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang belum memahaminya. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri, hari ini sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kiai hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baiklah, kita langsung saja bahas bahasan pertama kita yang kali ini adalah terkait hal-hal yang makruh dalam sholat. Nah Kiai, seperti yang kita ketahui biasanya kita sering membahasnya ya Kiai ya. Soal wajib, ya, kemudian sunnah sholat. Ya. Padahal dalam sholat itu selain wajib dan sunnah ada makruhnya ya Kiai. Nah ini jarang kita bahas. Sebetulnya apa saja yang makruh dalam sholat itu Kiai? Jadi itu jadi kebalikan Mbak Eva. Wajib itu kan tiangnya sholat. Dia yang membentuk bangunan sholat. Misalnya takbiratul ihram, tanpa Allahu Akbar kan saya tidak bisa masuk ke dalam sholat. Kemudian inti sholat itu apa? Doa, itu dilambangkan dengan bacaan Al-Quran, itu dilambangkan dengan istighfar misalnya, itu dilambangkan dengan tasbih, tahmid dan seterusnya. Itu menjadi bangunan yang namanya wajib, rukun atau fardu. Kemudian yang kedua itu namanya sunnah. Sunnah ini yang menunjang untuk mewujudkan takbiratul ihram saya supaya khusyuk. Bagaimana caranya? Misalnya dilambangkan dengan mengucapkan niat sebelum sholat. Sehingga ketika Allahu Akbar saya sudah dalam kondisi yang memang siap untuk melakukan sholat. Misalnya kemudian apa sunnahnya sholat? Memperbanyak zikir misalnya. Saya baca subhana rabbiyal a'la biasanya 3 kali. Kemudian ingin melakukan riyadhah olah jiwa, saya membacanya menjadi 7 kali misalnya. Maka itu hukumnya menjadi sunnah. Bacaan surahnya biasanya qul huwallahu ahad, saya mulai panjangkan, itu namanya sunnah. Makruh itu menjadi lawan dari semua itu. Nah oleh karena itu kalau para pemirsa ingin bertanya, apa yang makruh dalam sholat? Yang makruh dalam sholat itu yang mengganggu ya, terwujudnya sholat yang ideal. Itu jadinya makruh. Kalau yang mengganggu bangunan sholat, ya hukumnya menjadi haram, membatalkan sholat. Misalnya menghadap kiblat. Itu kan kewajiban saya, namanya syarat sholat. Mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Kalau saya kemudian membelakangi kiblat, maka ini namanya mubtilatus sholat, yang membatalkan sholat, haram dilakukan. Nah, kalau tidak sampai pada yang membatalkan sholat, tapi mengganggu terwujudnya sholat yang ideal, itu nanti hukumnya makruh. Apa contohnya? Ada kelas terbesar nih kata ulama, namanya al-abasu fis sholat. Melakukan kegiatan yang menyia-nyiakan sholat. Misalnya apa? Tangannya pegel, dia kertekin untuk sholat itu. Nah, itu hukumnya makruh. Oh, tapi itu tidak haram ya? Tidak haram selama gerakannya itu tidak sampai 3 kali. Begini. Dalam mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Abu Hanifah yang mengatakan tidak apa-apa. Al-Abbas fi sholat misalnya, di celananya itu ada handphone. Dipindah dari kantong kanan ke kantong kiri. Itu Abbas. Kuku yang panjang misalnya. Kemudian dimain-mainkan seperti ini. Itu namanya Al-Abbas fi sholat. Atau kemudian baju saya ini. Biasa normal. Saya mainkan kancingnya, ya itu namanya al-abas fis sholat. Itu nggak boleh, ya itu hukumnya makruh. Atau kemudian baru cukur, ya dia masih seneng banget sama bentuk rambutnya. Dalam sholat tuh kayak orang nyisir gitu, ya gerakannya nggak sampai 3 kali, misalnya begini dia diam gitu kan, itu juga dihukumi sebagai makruh. Atau yang mengganggu faktor itu eksternal, tapi mengganggu dia untuk khusyuk sholat. Misalnya apa? As-sholatu kata Nabi fi hadratit ta'am. Begitu dia mau sholat, masakan jadi nih Mbak Eva. Misalnya di rumah kita nih ya, ada musola di dalam rumah, kita mau sholat nih dari kamar ke musola. Pas betul istri itu bawa ikan goreng yang masih panas, yang baunya itu
mengganggu, atau masakan-masakan yang baunya itu tajam. Iya. Maka kata Nabi, makan dulu baru sholat. Karena Oke. kalau nanti sholat, itu yang diingat itu, ya, begitu saya mau sholat, tahu-tahu anak saya datang dari pasar itu bawa durian yang baunya itu keras, dan juga saya suka penyuka durian misalnya. Maka itu menjadi makruh, sholat fi hadratit to'am. Atau sholat itu tidak menuntaskan hajatnya. Kepengen pipis, udah dalam keadaan wudhu. Kalau saya pipis, wudhu lagi. Udahlah, sholat dulu tapi dalam keadaan menahan buang air kecil. Oke. Itu juga hukumnya makruh. Nah, itu bagaimana caranya, Kiai? Agar kita tidak melakukan hal-hal yang makruh dalam sholat. Begitu, Iya, Kiai? itu dituntaskan dulu. Ya, dituntaskan itu Mbak Eva, berbeda satu orang dengan orang lain. Ya. Ada orang yang tingkat imannya itu luar biasa. Begitu istrinya masak sewangi apapun, dia merasa wanginya surga itu lebih tercium. Maka dia sholat nggak apa-apa. Tapi kan orang seperti ini jarang adanya. Yang ada kan orang seperti saya, yang hidungnya itu bergerak-gerak kalau istri itu sedang masak di dapur. Iya. Maka yang seperti ini, kata Rasul, agama itu sangat manusiawi. Kata Rasulullah, sholat itu penting, makan juga penting. Ini kan kedua-duanya dihalalkan oleh Allah. Nah, kalau nanti waktu sholat itu masih panjang, dia juga bukan imam masjid, hanya imam di rumahnya, apalagi kalau nanti dia punya anak-anak. Yang anak-anak tuh bilang sama bapaknya, makan dulu deh, kan masih 1 jam maghrib ke depan misalnya. Maka itu kata Nabi, selesaikan dulu hajatmu terhadap dunia. Setelah kamu kenyang, nanti kamu akan menjadikan sholat itu menjadi sekhusuk mungkin. Nah, kalau misalkan melakukan hal-hal yang membatalkan sholat atau Ya. yang haram, itu konsekuensinya akhirnya sholatnya batal, Batal, gitu ya, Kiai? iya. Nah, kalau melakukan hal-hal yang makruh ini Sholatnya bagaimana? tidak batal. Itulah yang menjadikan surga itu bertingkat-tingkat. Iya. Ya, ini kadang-kadang mohon maaf Mbak Eva ya, ada orang sholat itu, ya ada orang sholat dulu, bahkan kita waktu kecil tuh, ya, saya tuh punya kawan dulu itu suka nonton sepak bola. Jadi ketika ada pertandingan bola, waktu maghrib tuh udah mau habis. Dulu kalau kita tinggal di luar negeri itu, yang jarak dengan Eropa itu dekat, itu kan permainan yang kita saksikan malam di Jakarta, itu kan asar di negeri sana. Jadi kita ini belum sholat asar, tapi nonton bola. Begitu mau maghrib, sholatnya tuh depan TV. Gitu loh. Allahu Akbar. Saya tanya, dari aspek sahnya enggak? Sah. Iya. Dia tablatul ihram kok. Dia baca Fatihah kok, dia ruku, dia sujud, itu sah gitu loh. Tapi persoalannya, apakah memenuhi etika? Kan sama toh, saya ngomong sama Mbak Eva kayak gini, tapi saya membuang muka, ya, maka Mbak Eva akan tersinggung. Ini nggak sopan banget sih, ngomong tapi nggak ngelihat ke saya, kan gitu kan? Iya, iya. Nah, itu sebetulnya ukuran antara mana yang rukun, mana yang sunnah, dan mana yang makruh. Makruh ini tidak membatalkan, tetapi tentu secara agama dia bukan orang yang baik. Orang yang baik itu kan selalu ingin pekerjaannya diterima oleh yang dia cintai. Oke, baiklah. Semoga kita semua tidak melakukan hal-hal yang makruh ketika kita sedang melakukan sholat. Nah, Kiai, kita lanjutkan ke topik berikutnya, soal hadis qudsi dan hadis Nabi. Oh, iya. Nah, ini nih sebetulnya apa bedanya, Kiai? Iya, Kita agak iya. bingung juga sebetulnya, Kiai. Kalau gitu kita urutin nih. Yang pertama Quran, yang kedua adalah hadis. Nanti ada yang disebut hadis qudsi, ada yang disebut hadis Nabi. Nah, Quran ini isi kandungannya dari Allah, redaksinya dari Allah, hurufnya dibaca jadi ibadah. Jadi Mbak Eva nih baca Quran nggak ngerti, cuma baca aja dapat pahala. Karena kita membaca Quran itu ibadah. Kalau paham itu bonus kebaikan. Kalau mengerti dan mengamalkan itu lebih baik lagi. Tapi sekedar membaca itu ibadah. 1 huruf dibalas sama Allah dengan 10 kebaikan. Itu namanya Quran. Yang kedua adalah hadis. Hadis ini harus kita bedakan. Kalau itu hadis Nabi yang disebut dengan as-sunnah, itu dalam ilmu hadis itu namanya ma'udhifa ilan Nabi. Semua yang dikaitkan kepada Nabi. Min qaulin, perkataan Nabi. Fi'lin, pekerjaan Nabi. Atau takririn, persetujuan Nabi. Nabi misalnya ketika sholat melakukan gerakan tertentu. Maka itu namanya sunnah fi'liyah. Hadis yang dikerjakan Nabi. Ya. Kalau tidak dikerjakan Nabi, mungkin diucapkan Nabi. Nah ini penting para pemirsa nih. Jadi kalau ada hukum, itu nggak boleh pertanyaannya, itu dikerjakan Nabi atau enggak?
Loh, kalaupun nggak dikerjakan Nabi, tapi diperintahkan oleh Rasulullah, itu jadi sunnah. Yeah. Contohnya apa? Tawaf. Nabi tawafnya itu naik unta. Tapi hadisnya bilang, tawaf itu jalan. Yeah. Maka saya berjalan ketika tawaf, itu sunnah Nabi. Walaupun Nabi mengerjakan sebaliknya. Gitu loh. Nah, ini namanya hadis. Nah, ada satu hadis namanya hadis qudsi nih Mbak Eva. Hadis qudsi itu isi substansi kandungannya dari Allah. Tapi lafadznya ini yang membedakan dengan Quran. Kalau Quran substansi isinya dari Allah, lafadznya dari Allah. Kalau hadis qudsi lafadznya dari Nabi, tetapi dikaitkan kepada Allah. Maka kalau hadis qudsi, Nabi itu ngomongnya qala Allahu ta'ala. Ya, atau dalam kitab hadis itu biasanya yaqulu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi bercerita fima yarwihi an rabbihi, dari apa yang beliau riwayatkan dari Allah. Ini maka Jibril bilang, misalnya, Nabi ibadah tuh begini begini begini. Terus Nabi ngomong, ibadah tuh begini begini, tapi itu ucapan Nabi. Itu namanya hadis qudsi. Maka hadis qudsi itu intinya adalah pesan dari Allah. Dia selalu berbentuk ucapan. Nggak bisa perbuatan dan persetujuan. Kalau itu perbuatan Nabi, maka itu namanya hadis fi'li, bukan hadis qudsi. Kalau hadis qudsi, itu Nabi mengatakan, saya dapat dari Allah. Nah, oleh karena itu, ini beda-beda nih Mbak Eva. Hadis qudsi itu tidak pernah dikoreksi, nggak ada koreksinya. Tapi hadis Nabi boleh jadi dirubah sendiri oleh Nabi. Karena itu adalah ucapan Nabi. Bisa jadi ucapan itu keluar dari Nabi. Kemudian tidak mendapat persetujuan dari Allah. Maka dia bisa dibatalkan. Tapi kalau hadis qudsi, itu memang Nabi dapatnya dari Allah. Nih. Oke, kita akan lanjutkan lagi ya Kiai, tapi kita akan break dulu karena kita perlu pemahaman lebih lanjut lagi soal ini. Nanti kita akan break, kita akan lanjutkan, jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.